Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rudi Maulana Awaludin dengan nomor induk mahasiswa 12080 217292. Saya berasal dari kelas 2B Agroteknologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS. Karena pertanyaan pertama adalah jelaskan proses pembentukan tanah beserta faktor-faktornya. Soal yang kedua adalah dalam perkembangannya kita mengenal ada sistem klasifikasi tanah. Sebutkan sistem klasifikasi tanah tersebut dan sistem manakah yang paling sering kita gunakan. Kemudian soal yang ketiga adalah apa pentingnya struktur tanah bagi pertumbuhan dan produksi tanaman. Kemudian soal yang keempat adalah sebutkan dua jenis pori-pori tanah beserta perbedaannya. Baiklah, soal yang pertama adalah jawaban dari soal yang pertama adalah dalam proses pembentukan tanah ada sebuah proses yang disebut dengan pelapukan. Pelapukan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelapukan fisika, yakni berubahnya bebatuan menjadi pecahan yang lebih kecil tanpa ada perubahan kimia. Kemudian yang kedua adalah pelapukan kimia, yakni pecahan bebatuan kecil menjadi ukuran lebih kecil disertai dengan perubahan sifat kimia. Setelah mengalami proses pelapukan, maka terbentuklah bahan induk. Bahan induk ada tiga. Yang pertama adalah bahan induk residual, yang mana bahan induk residual tidak berpindah dari tempat asalnya. Bahan induk residual ada tiga. Yang pertama adalah batuan metamorf, yang kedua adalah batuan buku, yang ketiga adalah batuan endapan. Kemudian bahan induk selanjutnya adalah bahan induk angkutan. Bahan induk angkutan yakni bahan induk yang terangkat keluar dari asalnya oleh air, angin, dan es. Kemudian bahan induk yang ketiga adalah bahan induk kulmulase. Bahan induk kulmulase adalah bahan induk yang terbentuk oleh gambut atau pet atau mak di suatu tempat. Dan setelah itu dengan proses genesa tanah maka terbentuklah profil tanah. Adapun faktor-faktor pembentukan tanah yakni yang pertama adalah iklim, kemudian topografi, kemudian organisme, dan terakhir adalah bahan induk itu sendiri. Kemudian soal nomor 2, dalam perkembangannya kita mengenal 3 sistem klasifikasi tanah. Yang pertama adalah sistem klasifikasi tanah nasional yang ditulis oleh Huda dan Suprapto Harjo. Kemudian yang kedua adalah sistem klasifikasi tanah internasional, atau yang dikenal dengan taksonomi tanah. Kemudian terakhir adalah sistem FAO atau UNESCO. Dan kita lebih sering menggunakan sistem taksonomi tanah atau yang urutan kedua. Kemudian jawaban dari soal ketiga adalah struktur tanah yang baik mempunyai drainase dan aerasi yang baik sehingga memudahkan sistem perakaran dalam menyerap air dan unsur hara, yang mana membuat pertumbuhan dan produksi tanaman menjadi lebih baik. Kemudian jawaban dari soal terakhir, soal nomor 4 adalah pori-pori tanah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pori-pori kasar dan pori-pori halus. Perbedaannya, pori-pori kasar berisi udara dan air kapiler, sedangkan pori-pori kasar berisi udara dan air gravitasi. Sedangkan pori-pori halus berisi udara dan air kapiler. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.